Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Azizatul Fauziah dari kelas PGMI 5D. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi masalah dalam penelitian pendidikan. Secara sistematis, suatu penelitian yang mendasarkan pada metode ilmiah biasanya dimulai dengan adanya permasalahan. Apakah permasalahan penelitian? Mengidentifikasi bahwa permasalahan secara faktual dapat berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target itu disebut masalah. Contoh permasalahannya misalnya, diharapkan bahwa peserta didik memperoleh nilai skor rata-rata 80 dalam suatu ujian. Ternyata, skor rata-rata yang dicapai oleh peserta didik itu hanya sebesar 60. Ini berarti ada kesenjangan. Rendahnya perolehan skor rata-rata tersebut dapat menjadi suatu masalah, karena untuk mencapai ketuntasan minimal atau yang disebut KKM, mereka harus mendapatkan skor minimal misalnya 75. Yang dipermasalahkan dalam contoh permasalahan tadi yaitu apa sebenarnya yang menjadi penyebab masalah rendahnya skor rata-rata peserta didik tersebut. Di sini bisa kita simpulkan yang menjadi penyebab masalahnya rendahnya skor rata-rata peserta didik itu karena cara belajar peserta didik di rumah kurang tepat dan kurangnya kematangan dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi ujian. Masalah dalam penelitian pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan bidang pendidikan, di antaranya yang A, pengalaman seseorang atau kelompok. Contohnya, pengalaman mengajar di kelas dan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Pengalaman orang yang telah lama menekuni bidang profesi pendidikan dapat digunakan untuk membantu mencari permasalahan yang signifikan diteliti. Yang B, lapangan tempat bekerja. Tempat-tempat di mana seseorang maupun peneliti bekerja adalah juga merupakan salah satu sumber permasalahan yang baik. Para peneliti dapat melihat secara langsung, mengalami, dan bertanya pada satu, dua, atau banyak orang dalam pekerjaannya. Seorang guru misalnya akan merasakan bahwa sekolah dan komponen yang berkaitan dengan tercapainya tujuan sekolah dapat dijadikan sebagai sumber penelitian.
Yang C. Laporan hasil penelitian. Sumber yang ketiga, untuk memperoleh permasalahan yang signifikan adalah perpustakaan atau internet, di mana hasil-hasil penelitian itu para peneliti berada. Dari hasil penelitian, biasanya di samping ada hasil temuan yang baru, juga ada kemungkinan penelitian yang direkomendasikan karena berkaitan dengan hasil penelitian yang telah ada. Dari banyaknya laporan penelitian, seorang peneliti dimungkinkan dapat memperoleh gambaran permasalahan yang baik untuk diteliti. Yang D. Sumber-sumber yang berasal dari bidang pengetahuan lain. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lain di luar bidang yang kita kuasai seringkali memberikan pengaruh munculnya permasalahan penelitian. Sebagai contoh misalnya, gerakan reformasi yang muncul setelah Orde Baru ternyata telah memunculkan dan mempengaruhi sikap dan tuntutan para guru untuk memperoleh gaji dan status profesi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Itu tadi penjelasan saya tentang definisi permasalahan penelitian di bidang pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.